zaman kalian kini. Bau tak kau tak orang pabila awak kaca diaknya. Tapi kini ko zaman serba cepat nak. Mencari nan praktis, ekonomis, hemat energi dan waktu dalam mencapai hasil yang maksimal. Tapi jadi budak teknologi, jiwa kerdil tidak berkembang. Coba bayangkan. Orang dulu balatiah mahasah tak bukan mancawan gilo menampuang tak berluak dapat sekarang. Sedangkan anak-anak kini pergi sekolah mangkuk kalkulator. Ku ado soal matematika aljabar cok kami siswa ke. Coba jumlahkan 4 kali 8 bagi 2 tambah 9 kurang 6. Tek. Jawabannya 9 balik. Batua. Cuman nama menjawab utak orang Jepang yang membuat mesin kalkulator bukan utak sinuri. Potongan niko manusia yang kau jadi pemimpin siswa. Metode pendidikan kini lebih jauh maju, Mak, dibanding zaman Mak Datuk Perpatia dulu. Itu sebabnya generasi kami banyak dan sarjana, Mak. Saya suak memang tidak banyak orang bertitel doh. Walau surang-surang berpangkat mister, tapi ranun masak di batang bukan masak peparam karibi. Lebih berkualitas lulusan SGB dulu daripada D3 kini. Boleh sih? Masa Mama sekasih sekolah nak pakai tarompa, ha? Kini anak SMP sama anaknya Onda. Tahu kalian? Ayam ras dan memanjokan capek gadang badannya gapuak tapi daging gaca talion ngambah. Hongok mau untuk balain jo ayam kampung carian orang. Iya. Dagingnya padek kami, taluannya bavitamin, kukuak panjang bulu bakilek, penampilan gagak balago baga. Iya. Sebabnya? Sebabnya itu, Mak. Karena ayam kampung mencari mengakai surang, mendiri duitnya. Bukan tahu dinan masak tinggal mencotok. Itu guru orang Minang. Deh, Mak. Kok lah jawab kita menyimpang dari pokok persoalan ke Mama. Kaji kita tadi tentang tulih manulih. Ini tibo lo ditandu manalu. Itu perlu sebagai pelajaran ekstrakurikuler namanya di kalian gini. Maratua. Menangkap sinyal dari perilaku alam itu banyak. Tapi akan lebih baik kalau pandai membaca nan tasure. Dengan itu bisa tahu tentang sesuatu nan alun kita tahu. Kita baraja mendengar kece orang untuk perbandingan. Sehingga basuwo kebenaran menurut nilai rang basamo. Bukan menurut awak surang, Mak. Nan alun teruji. Nah, di sekolah kelemahan Minangkabau. Kelemahan apa yang kamu kasih? Nan pertama, tanpa catatan tertulis, kita tidak pernah tahu sejarah masa lalu. Selain hanya menerima kabar dari tukang kabar, nan kebenarannya ditolak kajian. Kajian ilmiah. Kalau tadi Mama mengatakan pantang menerima informasi dari tangan kedua. Maka carito nan ditarimo lah melalui puluhan tangan ditambah jo bumbu menurut sanero si tukang kabar. Itu cie. Akibat mengandalkan ajaran alam, indak terwujud keseragaman pemahaman. Masing-masing bebas menerjemahkan sesuatu menurut penalaran surang-surang. Dan secara psikologis kecil orang gini kok raso pede, li tahu mak pede, percaya diri, nan balabihan, akan mendatangkan egosentris. Maraso manang surang, bana sendiri, melecehkan pendapat orang. Nah, menjadilah inyo takabua, congak dan hongeh. Itulah nyo orang Minang, Mak. Dewa tuh sakareh itu ndak kareh do, Mak. Kenyataan. Kata orang bijak, lihatlah diri Anda melalui mata orang lain. Tentu tuh, Mak. Atau boleh juga mencaliak jomatu sendiri di dalam camin. Tapi kok buruak muko awak usahlah kacau dibacakan. Mama ini ungkapan orang, Mak. Ungkapan apa tuh? Lagak Padang omong Betawi, tipu Aceh gurindam barus. Orang Minang paling pandai berminyak ayam, Mak. Geliang siriah lareh indak tahu tampuak lah layu lantam dareh piluru hampuh gadang tungku indak berisi. Aikolah akibatnya kalau bakal manakan jadi ya mama lagi ono. Tadi kan Mak Datuk mengecek lupa, Mak. Airan kecembo. Kebenaran itu indak salamonyo cucu dari Atena. Ado kalonyo mambose dari bawah. Betul. Tapi dibanding dulu ya. Kok ditapi dindang tareh nak bersisiah tah jabareh
Silakan Mamak Bandiang. Aduh pun nan kemanakan baca tadi itu. Aduh jawab tuh. Biar Mamak terima dengan catatan. Itu catatannya Mak. Dan menjadi kekeliruan kemanakan adalah membuat foto masa lalu juga kamera model kini. Ya, memang siapapun tahu bahwa lalu lintas komunikasi kini nan paling ramai dilalui adalah jalur media cetak, tuli manuli, batua, tak salah tuh. Iya batua. Nah, Iko Mamak lukiskan satu ilustrasi sejarah. Mak. Usai perang Padri, pemerintah kolonial mulai membuka sekolah untuk anak-anak jajahan dan disitulah orang awak mengenal tulisan Latin. Sedangkan sebelum itu para ulama Minang dan Baraja ke tanah Arab dan Mesir lah lebih dulu mengembangkan tulisan Arab Melayu, yaitu abjad Arab yang diolah ke dalam ejaan Minang. Iya. Dengan tulisan itulah dicetak buku-buku Tambo ala Minangkabau, buku agama, serta koran dan majalah sampai menjelang pertengahan abad ke-20. Waktu itu tulisan Arab Melayu lebih populer dari aksara Latin, bahkan menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah pemerintah. Mamak bisa tulis baca Arab Melayu, Mak? Insya Allah lancar sampai kini. Waktu SD dulu Mamak biasa menjadi upah membuat surat di tulisan itu. Rupanya dari ketik Mamak gitu, kolah kreatif juga, Mak ya. Tahu enggak apa upahnya? Ya tentu pitih, Mak. Salah. Itu jual tuh. Jo pisang rajo sesikek. Aku nampak orang tidak menjenjam pisang, nggak apa katakan dawai habis. Tarikan lah, Mak. Awalnya ke pokok pangkah kaji kita di awal tadi lah. Bahwa tinggi rendahnya budaya suatu daerah bukanlah ditentukan oleh kepemilikan tulisan kuno. Tidak batu itu. Buktinya tidak batu? Tanpa membesar-besarkan diri. Budaya masyarakat Minang adalah taimpi dari daerah yang punya tulisan tadi. Ambo tidak ingin mengungkapkan kelebihan awak dari orang. Tapi tolong kamu mukakan kekurangan-kekurangan Minangkabau. Mak Datuk ingin mendengar kekurangan orang Minang. Coba, apa? Ada moto, Mak. Itu orang awak nan salah. Batu tadi? Batu? Idui orang awak nan salah. Katanya, daripada menjadi ikua gajah, lebih baik menjadi kapalo samui. Walaupun ketek menggigit kok mak, sehingga sadonyo menyelingki nak dimungkung. Sadonyo nak menjadi komandan, pantang menjadi anak buah itu mak. Lewat tua tu manusia dijadikan Tuhan sebagai khalifatullah, pemimpin di muka bumi. Kalaulah Senjang menerjemahkan kata khalifah secara tekstual kok mak sebab tak mungkin ada pemimpin kalau tak ada nan dipimpin. Betul kan? Ya. Bayangkan mak. Surau nan sasak de engku imam tanpa jamaah di belakang. Mungkin tak mak? Tak mungkin kan? Mungkin juga arti khalifah itu pengganti bukan pemimpin. Taruhilah dulu, taruh. Akibatnya mak, timbullah sifat pantang digurui. Nak manang surang susah diatur. Ikolah nan mengkondisikan Minang menjadi masyarakat individual, bukan kebersamaan nan solid sehingga kalah dalam bersaing. Itu melawan fakta ya. Bako bantu tu kata. Orang Minang terkenal kulit dan gigih, umumnya berhasil dalam pergulatan diri di perantauan. Memang diakui lihai mengecuk bola mak, tapi rapuh dalam tim kesebelasan. Sebab sadonya ingin digelandang. Jo kiper keluar melalah bola. Gawangnya lah tinggal kosong melompong. Nampar lalu awak memasukkan bola, gol. Aku dioper orang dapet tu. Taruhlah kalau urusan bola membola. Namun tidak disoalai. Sama saja, mak. Dan sama ya. Di bidang manggaleh upamanya, mak. Justru prinsip gigih itu dan harus dipakai kalau ingin sukses berusaha. Itulah sebabnya orang awak tidak bisa berkembang di dalam mama. Ibarat baringin bonsai nak hidup surang di dalam pot. Salamonyo akan jadi bonsai walau tak mau mati. Teori. Bukan sekadar teori, mak datua. Iko contoh, Contohnya deh, mak lah. Betul. Orang akan berkongsi untuk menggadangkan usaha nala gadang, Pengusaha profesional maimpun modal dari orang lain melalui saham. Ya. Nah, makin banyak dan satu makin berkembang modalnya, kan tentu tuh. Tapi orang awak berkongsi di saat bapokok sayui. Isu aku lah gadang, apa cak kabinet? Karena apa, mak? Karena sadonyo nak menjadi bos. Sedangkan tak mungkin dua komandan dalam satu pasukan. Kan betul, mak? Ya. Tapi sayang, orang Minang ndak namuah beraja dari kekurangan tu tadi. Taruhlah, aduh jo. Aku aduh yo keluar habis-habis. Nak baikku nak mamak jawab sekalian. Masih berkaitan dengan sifat baringin bonsai tadi memang. Batu. Kita kalah di setiap kompetisi.
De aku nak hidup surang tapi gelombang kata impi Ilimu dibawa mati. Sampili li jalan dia mak sampili. Cuba cari guru silik tradisional mak. Betul. Kok ada kunci 10 kunci Ya. Dek guru gadang namanya kah? Ya. Ndak kesadonya di poroh mak. Ha. Cuma 9 nan baturunkan kena murid. Nan cie keserap nyampang kok malonjak nak baji kok murid malang guru kok mak. Kan itu tuh untuk kanu peluru terakhir namanya kok. Istilahnya agiakan nan saganggam, tinggalkan nan sabinje. Itu pitaruh orang tua sejak siswa ambo tekan aja sampai gini tuh mak. Abiko tiba saatnya murid menjadi guru Panaruhan nan 9 tadi nan agiah guru tadi itu tidak lo kasada salapan lo nanti berikan acie disimpannya lo. Generasi berikutnya membuka sasaran pulau ilmu nan salapan 7 lo nan diturunkan mak. Aslinya bare mak. 2 6 3 5 sampai. Jadi bare mak bantu iko manci itulah nasib silek tua pusaka Minang. Anda begitu pada tua? Ya taruhlah. Dalam berpacu jo daerah lain di bidang kesempatan kerja. Si Padang tasile tare. Aduh banan nan de awak sarang dia teh pantang manjuang kanan di bawah. Dia orang lemah. Dek si lupa nan dia teh, si lupa si taruh ke bawah. Aku si Samui nan lapan di dalamnya. Masukkanlah si baca je si balang orang sesuku saketurunan tak. Iya. Baa nasib sekumbang kamanakan mamak. Payah menyalak di luar pakai pintu masuk ditutui orang. Sementara mamak mati dek bangka. Oh kamanakan dia nak mula iko banyak lah cerita mak. Kalau nama ruko orang Minang dahulunya kini orang lain namanya bi. Iya. Kami mengisai jarami nama tu jarami masyak memilih salibu di pamatang Dia tu mak. Dia ulah sampili kariang kau tadi. Sampili kariang senior kami nan dia teh dulu tah. Codang ada kemenakan. Tu mak. Kehidupan itu ibarat 2 sisi mata uang dan orang bijak selalu memandang dari kedua ranah yang berbeda. Kalian kecewa dengan sikap senior nan dia teh, tapi pada hakikatnya mereka melakukan terapi pendidikan. Pendidikan. Pendidikan macam apa tuh mak? Pendidikan mental spiritual. Kamanakan mama indak boleh cengeng rapuh semangat. Kesempatan itu diciptakan bukan diminta-minta. Kalau awalnya sajalah di pangku, alamek kalau puak di pangkuan tak bisa hidup sendiri. Aduh mana pantunnya tuh mak? Apa tuh mak? Dijajah sawah dialai isua indak taganang lai, diajah di marasai isua indak tagamang lai. Ibarat anak baraja tagak kamanya. Tentu dituntun ditatah dulu baru mampu berjalan surang. Kok nyolah capek balari isua giliran nyolo menolong orang. Kan begitu proses kehidupan mak. Sistem pendidikan Minang klasik melahirkan manusia berkualitas. Meraih prestasi harus merangkak dari bawah. Semakin sulit mencapainya, semakin tinggi pula nilai yang didapat. Iyalah. Tahu enggak? Menjambo buah dari tangkai rasanya jauh lebih nikmat dari memilih dan gugua di bawahnya. Betul tuh mak. Barangkali itu rasionya kondisi anak Minang lebih tinggi di bursa tenaga kerja asing. Iya. Ya, kreatif. Ya. Kayo jo ide dan energi. Kayo ide dan energik. Iya. Dinyo arif. Iya. Sesuatu yang lebih baik dari hanya mengandalkan kerajinan semata-mata. Pikirkan itu. Kita beralih ke soal lain ya mak. Soal apa? Baat tanggapan Mak Datuk dengan dakwaan bahwa orang Minang pengemis mode. Malah ada semacam kebanggaan memakai punya orang. Barangkali itu semacam indikasi kemiskinan budaya Minang Jawa. Bukan pengemis mode kemanakan. Itu apa tuh mak? Tapi ciri-ciri orang selera tinggi. Salero tunggang kena lama kok mato condong kena rancak. Ambo rasa itu wajar-wajar saja. Tanduk itu tak punya jati diri kita? Bukan di situ label jati diri kita pasangnya. Adapun mencontoh model yang dianggap trendy biasa saja dalam dunia lagak-malagak. Dan kita indak melutuk mata-mata stil orang lain dah. Tapi diolah, dirancang, dimodifikasi menurut gaya kepribadian sendiri. Kemudian baru diklaim menjadi busana Minang. Nah, coba perhatikan. Batia umpamanya, sarung batia ya. Bahan bakunya nan cuman punya Jawa, tapi orang di sini tidak pernah membuat sarawak dari bahan batia doh, kecuali untuk saruang. Iya. Nah, baju yang Cina yang kita pakai tidak sama jo aslinya dan di Tiongkok tu doh. Itu pun saruang bugi, dek kita untuk disandang di leher laki-laki, sedangkan di Sulawesi pakaian orang Perdesi.
Bukankah itu namanya bukti kreativitas orang Minangkabau? Tapi mengapulo para datuk sebagai rajo, ketua adat latah melatah memakai salua ala Belangkon. Oh, Belangkon. Kalau dicari bantu, Belangkon je salua berbeda jauh. Barangkali gaya potongan salua lah beda ke India atau ke Parsi, dan itu sah-sah saja, bukan? Artinya pakaian datuk indah ado nan asli Minang. Siapa mengatakan dak ado? Mengatakan dak ado asli itu siapa? Kalau nak tahu jo mahkota songkok kepala pengulu, carilah pakaian datuk dari daerah luar 50, namanya Deta Bakarui, warnanya hitam polos. Itu asli Minangkabau tuh. Iya. Adapun nan kamanakan mungkasi Belangkon tadi namanya Salua Timbo. Itu hasil adaptasi dari perancang mode tempo dulu. Generasi kami indak menampak pakaian asli itu, Mak. Selain Deta, Mak tadi Deta Bakarui. Deta Bakarui nama Mak Singwang tadi itu. Indak menampak bukan berarti indak ada. Mungkin dek kalian kurang menyimak. Bisa Mak Datuk tunjukkan? Pakaian asli orang Minang adalah sarawa hitam, baju hitam, badeta hitam segitiga. Bantuannya baju bakuruang, lia bacawak, balah bambu tanpa badaun bakalepak. Langan lapang di bawah siku, basiba balik betimba. Alah. Yeah. Sarawa pansi gadang kaki pisak jatuh lakinya sentiang. Itu Sarawak. Iya. Persis Sarawak kulot anak gadis tahun 80-an dulu. Itu mode punya awak nan ndak ada di orang lain gitu. Kalau pakaian padusi Mak? Hampir sama. Bedanya Sarawak menjadi saruang, detanya jadi tingkul luar. Warnanya hitam juga? Pada awalnya memang. Namun sesuai perkembangan, lama-lama kain baragi sampai kemudian masuk pengaruh dari luar. Nan tadi tentang pakaian. Nah, kini bawa pulau jo alat kesenian Mak. Sama saja keadaannya. Sama makasih Mak, begini kok. Indah ada nan asli di dunia aku doh. Sadonya tiru meniru. Iya. Dan balik kepada filosofi Minang dan Mamak katakan tadi, baguru dari alam, ya. Pada hakikatnya manusia mencontoh kepada perilaku hewan dan tumbuh-tumbuhan. Iya. Dikatakan silet dari Cina. Apa orang Cina yang membuatnya? Bukan. Iya. Mereka hanya meniru dari gerakan-gerakan harimau, karo atau ayam. Iya. Kemudian diterjemahkan menjadi jurus-jurus. Nah, baik itu pun seni musik umpamanya. Kasado Allahnya berasal dari kicauan burung, dari gesekan daun kayu, dari desiran angin atau bunyi ombak mampeh pantai. Barulah para seniman merilisnya dalam alunan nada nan dinamakan lagu. Sadonya ciptaan Allah. Betul. Sampai kemudian orang Piaman mengubah rabab gabungan antara biola, ya rabab gabungan antara biola orang Portugis jo gambus buatan Arab. Iya. Bodinya galuak timpuruang, senarnya ikua kudo, dan gemanya getaran jange kulit kambiang. Itulah Minangkabau.